Saya Doni Saputra dari Bentuk Studi Pendidikan Teknik Elektro. Sini saya akan membacakan materi kami, yaitu yang berjudul Sistem Otomasi Industri pada Industri Pakaian. Pertama itu latar belakang. Industri tekstil merupakan salah satu sektor manufaktur yang memiliki peran strategi dalam perekonomian Indonesia. Dari berkembangnya teknologi, perilaku industri tekstil dan gerakan dituntut untuk terus berinovasi, terutama dalam meningkatkan produktif dan efisiensi proses produksi. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menerapkan sistem otomasi industri. Penerapan sistem otomasi dalam industri tekstil mampu meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi kesalahan manusia, serta menjaga konsistensi proses produk. Hal ini sangat penting terutama dalam proses bersifat berulang seperti pemotongan kain, komputer, penjahitan, dan pengemasan. Salah satu perusahaan Jerman yang bergerak di bidang ini adalah Wopi Clothing Medan yang berlokasi di Kompleks Mutatuli, Jalan H. Musibah nomor G29 Medan Maimun. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis pakaian seperti seragam kerja, PDH, dan kaos polo. Dalam kegiatan produksi, Wopi Clothing mulai mengadopsi beberapa bentuk otomasi sederhana seperti penggunaan mesin jahit, teknologi servo, mesin bordir komputer, dan sistem pemotongan kain semi otomatis. Dengan adanya sistem otomasi proses produksi dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat. Hal ini memberikan keuntungan dalam kualitas dan waktu penyelesaian. Meningkatnya dan saingan perusahaan di pasar semakin kompetitif. Oleh karena itu penting untuk mempelajari bagaimana penerapan otomasi dilakukan di industri tekstil Jerman khusus pada skala menengah seperti Wopi Clothing, serta memahami manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Kedua, produk Wopi Clothing Medan. Wopi Clothing adalah sebuah perusahaan Jerman lokal yang berlokasi di Kompleks Mutatuli, Jalan H. Musibah nomor G29 Medan Maimun. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi pakaian, jadi khususnya pakaian seragam untuk presentasi dan perusahaan seperti pakaian dinas harian, kaos polo, jaket, hingga pakaian kerja. Produk-produk yang dihasilkan umumnya bersifat custom order, disesuaikan dengan kebutuhan konsumen baik dari segi desain, ukuran, warna, bahan, hingga jumlah produksi. Sebagai industri Jerman skala menengah, Wopi Clothing menghadapi tantangan dalam memenuhi permintaan pasar dinamis dengan kualitas dan konsistensi dan waktu pekerjaan yang efisien. Untuk perusahaan ini mulai mengintroduksikan teknologi otomasi sederhana pada lini produksi seperti penggunaan mesin jahit, servo untuk meningkatkan kecepatan dan presisi, serta mesin bordir komputer untuk hasil bordir yang seragam dan detail. Penerapan otomasi pada perusahaan kecil menengah dapat menjadi strategi adaptif untuk meningkatkan produktif tanpa mengorbankan kualitas. Produk Wopi Clothing didesain tidak hanya untuk kebutuhan fungsional, namun juga mempertimbangkan aspek estetika dan daya tahan bahan sehingga dapat bersaing di pasar lokal dan regional. Selain berfokus pada kualitas, Wopi Clothing juga menekankan aspek kustomisasi desain yang menjadi nilai jual tersendiri di tengah tren fashion kerja yang semakin variatif dan personal. Perusahaan ini menjadi contoh bagaimana industri tekstil skala menengah dapat mengadopsi teknologi industri secara bertahap untuk meningkatkan daya saing. Yang ketiga, proses tahap pembuatan pakaian. Proses produksi pakaian di industri Jerman seperti Wopi Clothing Medan terdiri dari beberapa tahap penting yang dilakukan secara terstruktur. Tahap-tahap ini sangat menentukan efisiensi produksi, kualitas produk, dan kecepatan waktu penyelesaian pesanan. Berikut adalah tahap umum proses produksi pakaian di industri tekstil. Yang pertama, desain dan pembuatan. Kedua, pemotongan kain. Ketiga, bordir atau sablon. Keempat, penjahitan. Kelima, quality control. Keenam, finishing dan pengemasan. Berikut flooring tahap pembuatan pakaian. Yang pertama itu memulai. Kedua, perancangan atau pola. Selanjutnya, persiapan bahan atau kain. Selanjutnya, pemotongan kain. Ada yang bordir, ada yang sablon. Selanjutnya ada penjahitan, pemeriksaan kualitas, proses finishing, pengemasan, dan selesai. Selanjutnya layout mesin proses produksi pakaian. Pada bagian ini akan dijelaskan susunan mesin
yang digunakan dalam proses produksi baju di pabrik. Dengan tata letak mesin yang tertata rapi, alur produksi bisa berjalan lebih cepat dan efisiensi mulai dari perencanaan, desain, bahan hingga proses pengemasan. Sini adalah gambar layout mesin proses produksi pakaian. Pertama, stasiun desain. Kedua, gambar stasiun pemotongan kain. Ketiga, stasiun jahit. Kelima, stasiun quality control. Keempat, stasiun finishing. Dan kelima, stasiun pengemasan. Alur proses dan penetapan mesin. Stasiun desain dan pola. Di tahap awal proses perancangan desain dan pakaian, area ini dilengkapi dengan meja, gambar, dan komputer dengan software komputer ID desain. Pola yang dibuat, cetak, dan digunakan sebagai panduan pemotongan kain. Kedua, stasiun pemotongan kain. Setelah pola siap, kain disiapkan dan dipotong sesuai pola tersebut. Pemotongan dilakukan menggunakan mesin potong semi otomatis yang mungkin potongan lebih cepat dan akurat dibandingkan manual. Stasiun ini terhubung langsung dengan area penyimpanan bahan pakaian. Ketiga, stasiun bordir atau sablon. Bila desain pakaian membutuhkan logo, nama, atau dekorasi lainnya, potong kain akan dialirkan ke mesin bordir komputer atau unit sablon. Mesin ini dikendalikan secara digital dan ditempatkan sebelum proses jahit untuk efisiensi aliran kerja. Keempat, stasiun penjahitan. Potong kain yang sudah dibordir kemudian dipindahkan ke jalur penjahitan. Mesin jahit servo disusun dalam baris sejajar sesuai dengan pakaian. Setiap operator mengenai bagian tertentu dengan aliran kerja maju secara tertahap. Kelima, stasiun quality control. Setelah pakaian dijahit, produk dikirim ke meja quality control dan diperiksa. Dilakukan pengecekan ukuran, kebersihan, kekuatan jahitan, dan kesesuaian desain. Produksi yang tidak lolos quality control akan dikembalikan ke bagian penyelesaian. 6. Stasiun finishing. Produksi yang lolos quality control kemudian masuk di proses finishing seperti nyetrika, pelipatan, dan pelebalan. Disinilah produk diberi sentuhan akhir agar tampil rapi sebelum dikemas. Ketujuh, stasiun pengemasan. Pakaian yang telah di finishing akan dikemas dalam plastik atau karton sesuai permintaan konsumen. Produksi siap dikirim ke gudang atau langsung didistribusikan pelanggan. Penerapan otomasi pada tahap produksi pakaian. Berikut bentuk-bentuk otomasi yang diterapkan di tiap produksi. Yang pertama itu mesin potong semi otomatis. Proses pemotongan kain dilakukan menggunakan mesin potong dengan sistem bisa bergerak dikendalikan oleh operator. Mesin ini mempercepat proses pemotongan dibandingkan cara manual dan memastikan presisi tinggi terutama saat memotong beberapa lapis kain. Kedua, mesin bordir komputer. Mesin bordir yang digunakan mampu membaca desain dalam format digital dan mengeksekusikan secara otomatis dengan tingkat akurasi tinggi. Operator hanya perlu mengatur posisi kain dan membantu proses. Sistem ini meminimalkan kesalahan pola, menghasilkan bordir yang seragam. Mesin jahit servo. Wrapping clothing menggunakan mesin jahit servo yang memiliki kecepatan tinggi, hemat energi, dan lebih lenyap dibandingkan mesin konvensional. Beberapa fitur otomasi seperti pemotongan benang, pengaturan kecepatan, dan pengontrolan pedal memungkinkan operator bekerja lebih cepat dengan hasil lebih rapi. Keempat, labeling dan pelipatan semi otomatis. Pada bagian finishing, proses pelipatan dan pelabelan bagian dibantu oleh alat bantu lipat dan mesin cetak label. Hal ini mempercepat proses pengemasan dan memastikan standar kerapian yang sama pada setiap produk. Pengendalian alur produksi manual terpantau. Meskipun belum sepenuhnya otomatis, beberapa bagian produksi telah mengadopsi sistem monitoring berbasis spreadsheet dan berkode manual untuk melacak kemajuan pesanan dan minimalkan kekeliruan alat produksi. Keunggulan otomasi industri pada produksi pakaian. Keunggulan utama dari penerapan otomasi dalam proses produksi. Yang pertama, keunggulan otomasi industri pada produksi pakaian. Beberapa keunggulan utama dari penerapan otomasi dalam proses produksi. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Mesin otomasi seperti mesin jahit servo dan mesin bordir komputer memungkinkan proses produksi berjalan lebih cepat dan stabil dengan adanya fitur otomasi seperti pemotongan benang, pengaturan kecepatan, dan jalur bordir digital.
operator dapat menyelesaikan lebih banyak unit dalam waktu yang lebih singkat. Kedua, konsistensi kualitas produk. Otomasi memungkinkan standar kualitas terjaga secara merata di setiap unit produk. Mesin bordir komputer misalnya dapat mengulang desain yang sama ratusan kali tanpa perubahan pola atau ukuran. Hal ini memperkuat citra profesional produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga, efisiensi tenaga dan energi. Mesin servo modern lebih hemat energi dan lebih mudah dikontrol dibandingkan mesin konvensional. Selain itu, dengan adanya kebutuhan akan tenaga kerja dan kerja untuk tugas-tugas repetitif dapat dikurangi sehingga sumber daya manusia dapat dialihkan ke lebih strategis seperti pengawasan dan kontrol yang mutu. Keempat, pengurangan human error. Proses pemotongan kain bordir yang dikerjakan secara otomatis minimalkan risiko kesalahan ukuran, bentuk, atau posisi. Hal ini berdampak langsung terdapat produk gagal yang dalam jangka panjang hemat biaya, bahan baku, dan waktu produksi. Kelima, peningkatan daya saing dengan proses yang lebih cepat, efisien, dan hasil lebih profesional. Perusahaan mampu menyelesaikan lebih banyak pesanan dan menanggapi permintaan pasar dan dengan lebih responsif. Otomasi menjadi keunggulan kompetitif dalam pasar yang semakin dinamis dan padat persaingan. G. Tantangan penerapan otomasi. Meskipun otomasi memberikan banyak keuntungan bagi industri seperti popping clothing medan, penerapan tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama bagi perusahaan skala menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Tantangan utama tersebut antara lain yang pertama itu tingginya biaya investasi awal. Salah satu hambatan utama adalah penerapan otomasi biaya investasi yang cukup besar. Kedua, kebutuhan SDM. Otomasi penentuan tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknisi dalam memproseskan dan merawat mesin otomasi, namun tidak semua pekerja di industri Jerman memiliki latar belakang di pendidikan atau pelatihan yang sesuai. Ketiga, risiko gangguan teknis dan ketergantungan teknologi. Ketika proses produksi sangat bergantung pada mesin, gangguan teknik seperti kerusakan sistem, software error, atau gangguan daya listrik dapat menyebabkan terhentinya saluran proses produksi. Keempat, adaptasi terhadap perubahan teknologi. Dunia otomasi berkembang sangat cepat dan mesin saat ini dianggap canggih bisa menjadi usang dalam beberapa tahun. Kelima, kurangnya akses terhadap pendanaan atau subsidi teknologi. Banyak UMKM Jerman yang kesulitan mendapatkan akses ke pembiayaan untuk teknologi otomatis. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem otomasi industri popping clothing medan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi produksi, konsisten mutu produk, dan daya saing perusahaan di industri Jerman. Meskipun perusahaan masih berada pada skala menengah, bentuk-bentuk otomasi seperti mesin bordir komputer, mesin jahit servo, dan mesin potong semi-otomatis sudah mampu mempercepat alunan produksi dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Selain itu, tata letak mesin yang disusun secara linear mendukung aliran kerja yang efisien terhadap desain hingga pengemasan. Penerapan otomasi juga meningkatkan pengelolaan energi dan sumber daya manusia secara lebih optimal. Namun demikian, tantangan tetap ada seperti biaya investasi awal yang tinggi, keterbatasan tenaga kerja, keterampilan risiko, ketergantungan pada teknologi, serta kebutuhan untuk terus beradaptasi perkembangan sistem produksi modern. Oleh karena itu, implementasi otomasi memerlukan strategi matang dan bertahap agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Terima kasih.